Assalamualaikum anak-anak, kita akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan. Nah, yang pertama itu laporan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, kemudian arus kas. Nah, dokumen yang kita butuhkan yaitu neraca lacur, kolom neraca, serta laba rugi. Kemudian kita juga memerlukan neraca komparatif untuk menyusun laporan arus kas. Dan nanti kita hitung selisihnya naik atau turun. Langkah pertama yaitu menyusun neraca. Nah, di sisi kiri kita tulis aktiva, sedangkan di sisi kanan kita tulis kewajiban dan ekuitas. Langkah selanjutnya yaitu kita lihat pada neraca lacur, akun aktiva lancar kita tulis pada laporan neraca. Jadi dari kas sampai kelan dibayar di muka. Nah, ini angkanya kita ambil dari kolom neraca. Untuk penyusunan laporan neraca yang kita lakukan ini, kita menggunakan neraca bentuk skontro atau bentuk akun. Jadi, antara aktiva serta kewajiban dan ekuitas itu di kiri dan kanan. Nah, bedanya dengan bentuk laporan, aktiva serta kewajiban dan ekuitas itu atas bawah. Jadi, atasnya itu aktiva, kemudian dilanjut sampai bawah itu kewajiban dan ekuitas. Kemudian, jangan lupa kita jumlahkan akun-akun pada aktiva lancar. Kemudian lanjut ke aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini sama seperti aktiva lancar. Kita lihat pada neraca lacur, aktiva tetap di sini yaitu peralatan kantor serta akumulasi penyusutan. Nah, kita tulis saldonya dari kolom neraca. Nah, karena peralatan ini ada akun kontranya yaitu akumulasi penyusutan, jadi penulisannya peralatan kantor 2 juta serta akumulasi penyusutan dalam kurung sebesar Rp600.000. Nah, kita kurangkan. Jangan lupa untuk memberikan keterangan pada jumlah aktiva tetap. Kemudian pada jumlah aktiva lancar juga diberi keterangan. Kemudian kita jumlahkan antara jumlah aktiva lancar serta jumlah aktiva tetap. Kita total, jadinya Rp6 juta. Kemudian lanjut ke kewajiban dan ekuitas. Sama seperti aktiva tadi, kewajiban di sini ada 2, yaitu kewajiban lancar serta kewajiban jangka panjang. Di sini kewajiban lancar ada utang usaha, utang gaji. Sedangkan untuk kewajiban jangka panjang itu dalam soal ini tidak ada. Nah, ini saldonya diambil dari kolom neraca. Jadi kita tulis dulu kewajiban lancar. Jadi kita tulis kewajiban lancar itu ada utang usaha senilai 1 juta. Jangan lupa angkanya itu diambil dari kolom neraca. Jangan lupa untuk menjumlahkan. Jadi keterangannya jumlah kewajiban lancar sebesar Rp1.250.000. Kemudian lanjut ke kewajiban jangka panjang. Karena di soal ini tidak ada kewajiban jangka panjang, maka Ibu kosongkan. Nah, lanjut ke ekuitas. Ekuitas ini berisi modal pemilik. Modal ini saldonya diambil dari kolom neraca ditambah dengan laba. Jadi saldonya itu 4 juta, sedangkan labanya itu 950.000. Jadi
4.950.000. Lanjut ke prive, yaitu debit 200.000. Karena modal kredit jadi dikurangkan. Jangan lupa menulis jumlah ekuitas. Jadinya 495.000 kurangi 200 jadi 4.750.000. Nah, kita jumlahkan antara jumlah kewajiban lancar serta jumlah ekuitas. Jadinya totalnya 6 juta rupiah. Nah, antara sisi kiri yaitu aktiva serta total kewajiban ekuitas itu harus sama, yaitu kalau dalam soal itu 6 juta. Lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal awal per 1 Januari, kemudian penambahan investasi, kemudian laba atau rugi, prive, kemudian modal akhir. Nah, di sini tulis terlebih dahulu modal awalnya itu dapat dilihat dari neraca komparatif 1 Januari 2011. Nah, kita tulis 4 juta rupiah. Kemudian karena tidak ada penambahan investasi, maka kita langsung ke laba bersih. Jadi laba bersih ini nanti sifatnya menambah modal. Kemudian lanjut ke prive. Prive ini sifatnya akan mengurangi modal. Jadi kita dalam kurung 950 dikurangi 250. Jadi 750.000. 750.000 ini dapat dikatakan sebagai penambahan modal. Jadi kita tulis keterangan penambahan modal. Nah, modal akhirnya itu hasil dari penambahan antara modal awal serta penambahan ekuitasnya. Kita tulis keterangan modal Haji Ridwan per 31 Desember 2011. Nah, ini modal akhirnya itu sebesar 4.750.000. Langkah selanjutnya kita akan menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dapat dilihat dari neraca lacur kolom laba rugi. Jadi kita tinggal menuliskan saja. Pertama-tama kita tuliskan pendapatan terlebih dahulu. Pendapatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha serta pendapatan di luar usaha. Nah, karena kita menggunakan bentuk laporan satu tahap, maka pendapatan usaha serta luar usaha itu ditulis satu kolom, yaitu pendapatan, kemudian pendapatan usaha. Pendapatan usaha itu pendapatan jasa kalau di sini. Kemudian lanjut pendapatan di luar usaha, yaitu di sini pendapatan bunga. Nah, bedanya dengan bentuk bertahap itu pendapatan di luar usaha itu terakhir. Jadi satu sama beban di luar usaha. Nah, jangan lupa untuk menjumlahkan antara pendapatan usaha serta pendapatan di luar usaha. Lanjut untuk menuliskan beban-beban. Nah, sama seperti pendapatan tadi, beban-beban ini saldonya itu dapat dilihat di kolom laba rugi neraca lacur. Jadi kita tinggal tuliskan saja beban usaha serta beban di luar usahanya. Nah, kalau di sini beban di luar usahanya itu beban bunga. Jadi kita tuliskan dulu beban usahanya apa aja. Nah, kalau di sini contoh dari beban usaha yaitu beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, kemudian beban sewa, beban penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan kalian tulis satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, jangan lupa untuk menjumlahkannya, kemudian ditulis keterangan jumlah beban usaha. Selanjutnya kita tulis beban di luar usaha. Kalau di sini beban bunga sebesar 50.000. Nah, kita jumlahkan. Jadi jumlah antara beban usaha serta beban di luar usaha. Nah, kita sejajarkan dengan pendapatan tadi. Nah, ini kita kurangkan antara pendapatan dikurangi total beban. 950.000 menjadi laba bersih. Nah, ini kalian dapat mencocokkan pada neraca lacur. Lanjut ke laporan arus kas. Nah, untuk mengingat kembali laporan arus kas ini jadi dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu
aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pembiayaan. Nah, untuk memudahkan kalian, pada neraca komparatif ini silahkan kalian selisihkan antara saldo 1 Januari serta saldo di 31 Desember. Nah, ini contohnya peralatan kantor 1 Januari 1.250, 31 Desember 1.400, jadi naik sebesar 150.000. Kemudian ini modal juga naik dari 4 juta ke 4.950, kemudian privat juga menjadi 200.000. Jadi penyusunannya, yang pertama kita tuliskan dulu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini yang pertama laba bersih. Karena laba itu sifatnya menambah kas, jadi laba bersih ini akan menambah kas. Kemudian saldonya itu dapat dilihat dari laporan laba rugi ataupun dari neraca lajurnya. Nah, lanjut ke penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih. Nah, ini dilihat dari neraca komparatifnya tadi. Mana saja yang termasuk dari aktivitas operasi. Mengingat materi kemarin, jadi aktivitas operasi ini yaitu aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Jadi aktivitas-aktivitas secara operasional atau secara langsung mempengaruhi laba. Nah, di sini ada piutang usaha serta utang usaha. Nah, jadi kenaikan piutang usaha karena piutang itu sifatnya terhadap laba bersih itu mengurangi, jadi kita dalam kurung. Sedangkan untuk kenaikan utang usaha itu berarti kita menerima uang, jadi sifatnya menambah. Jadi piutang sifatnya berkurang, kemudian utang usaha sifatnya menambah jika terjadi kenaikan. Nah, ini dapat dilihat lagi di modul kalian. Nah, jangan lupa untuk mengurangkan antara laba bersih dengan rekonsiliasi tadi. Jadi 450.000 ini kita sebut sebagai arus kas bersih dari arus kas bersih yang disediakan dari aktivitas operasi. Nah, lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Nah, kemudian kita lihat kembali neraca komparatifnya. Jadi aktivitas investasi ini terkait dengan aktiva tetap, jadi pembelian maupun penjualan aktiva tetap seperti pembelian tanah, gedung, kendaraan, atau penjualan kendaraan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, di soal ini terjadi pembelian peralatan. Karena terjadi pembelian peralatan, maka otomatis akan mengurangi kas. Jadi kita dalam kurung yang bersifat mengurangi. Jadi arus kas bersih yang disediakan dari aktivitas investasi yaitu sebesar 150.000. Kemudian lanjut ke arus kas dari aktivitas pembiayaan. Untuk aktivitas pembiayaan ini berarti aktivitas-aktivitas yang harus melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas. Jadi seperti prive, kemudian utang-utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini cuma ada prive, kalau utang jangka panjang tidak ada. Nah, kita tulis prive, karena prive itu sifatnya mengurangi kas, maka kita dalam kurung arus kas bersih yang dikeluarkan dari aktivitas pembiayaan yaitu senilai 200.000. Nah, kemudian kita selisihkan. Jadi 450.000 dikurangi 150 dikurangi 200 menjadi 100.000. Nah, karena ini plus, maka terjadi kenaikan bersih. Nah, ini dapat kita cocokkan di neraca komparatifnya. Terjadi kenaikan kas sebesar 100.000. Kemudian kita tulis kas pada awal tahun. Kita dapat melihatnya di neraca komparatif. Jadi kita tulis kalau di sini 1.400.000, kemudian ditambahkan. Jadi kas pada akhir tahun senilai 1.500.000. Nah, ini dapat kalian
cocokkan kembali pada neraca lajurnya. Nah, ini kas akhirnya 1.500.000. Jadi sudah benar. Nah, seperti itu. Untuk laporan arus kas ini kita menggunakan metode tidak langsung. Jadi kita melihat data-data itu dari neraca komparatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.